Jauh si sobat daun. Ya. Mungkin saya tidak lupa gereja ini. Ya memang dulu saya di sini amin, tapi saya sudah karismatik. Saya pendeta di Betel Pembaruan Jakarta. Ya dan saya sudah berkali-kali. Kalau nggak salah sudah 2 kali saya melayani di sini. Ya. Bapak Ibu, saya bangga banget sekali ada perlombaan solo pada hari ini. Terima kasih Pak Gembala. Ya, tentunya tahu nama saya ya, Amoli Larosa. Tapi setelah saya jatuh, dipanggil Tuhan, saya dibaptis, lalu ditambah nama saya Amos Amoli Larosa. Dasar ini nama saya Pendeta Amos Larosa, Pendeta Amos Amoli Larosa MTH. Ya, Bapak Ibu, saya sarjana hukum, saya bekerja di sekuler, saya pernah jadi pengacara, lalu bekerja di perusahaan. Banyak uang, banyak ketemu orang-orang yang punya uang lah ya. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan, situ saya menyadari bagi hidup saya tiada artinya, Bapak Ibu. Ya. Saya manajer personal ya dan underdraft satu perusahaan. Setiap hari saya melihat kendaraan di tempat saya di pekarangan. Saya tanya, itu mobil siapa? Tiada tahu. Satpam tiada tahu. Ya. Lalu sama marah, saya bilang, besok tidak bisa saya melihat mobil ini di sini. Siapa satpam yang menjaga, saya akan pecat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tahu mobil itu punya sebelah, ya, punya sebelah. Saya dia sudah diberitahu. Lalu begitu pulang sore dari jauh dia melihat saya sudah begini tangannya, ketawa dia luar biasa. Ternyata Bapak Ibu hamba Tuhan pendeta. Dia manajer di salah satu perusahaan di sebelah saya. Karena tidak ada parkir di tempat saya, di tempat dia parkir di tempat saya. Nah, dia laku saya pada saat jalan saya, lalu dia ngasih tahu dia bahwa pendeta. Saya waktu itu majelis di gereja PDKP Jakarta, saya jamaah hukum, orangnya arogan, orangnya marah-marah, kalau salah pasti diberi peringatan, kalau salah mesti dipecat dan tidak boleh lagi bekerja. Setiap hari saya berantem dengan direktur saya. Saya paling pintar, saya paling hebat, saya ahli hukum. Ya, Bapak Ibu. Begitu saya dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Pak pendeta tadi itu saya diajak ibadah. Saya tidak mengenal karismatik, Bapak Ibu. Saya tidak mengenal karismatik. Ya, saya kenal adalah gereja di bawah PGI. Iya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Suatu saat ibadah seperti begini, ada alpakor saya jatuh ke bawah, Bapak Ibu. Ya, jatuh 1 jam, 1,5 jam tidak sadar. Koeng-koeng malam sampai mudah ya. Ya, lalu keringat dingin, ya. Setelah itu 1,5 jam saya bangun, saya dikasih minum. Setelah dikasih minum, ya, saya locak-locak, gembiranya luar biasa, seperti ya ada yang menutup mata saya tadinya, terbuka luar biasa, terbuka mata ini, sepertinya tidak ada lagi yang menutup mata saya. Ya. Kemudian yang kedua yang saya rasakan, ya, badan ini sangat ringan sekali badan saya.
ketiga, tidak ada rasa malu sama saya. Tidak ada rasa malu bicara apa saya tidak malu. Ya. Dan keempat, saya rasakan Bapak Ibu, ya, setiap orang saya lihat di depan saya, muncul dalam hati saya, mengasihi mereka luar biasa. Apalagi kalau sakit, saya datang, saya doakan. Saya pernah datang ke rumah sakit, saya nggak kenal orangnya, saya datang, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Mereka nggak mendapat mukjizat. Itu profesi saya saat ini. Saya datang menjumpai orang yang sakit, yang susah, saya datang, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Mereka mengalami mukjizat. Mukjizat Tuhan Yesus sampai itu profesi saya. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya salah satu pengurus di PGP. Tahu PGP ya Pak? PGP ini adalah Persatuan Gereja Pesta Kosta Indonesia. Saya satu pengurusnya, saya bidang penginjilan, saya ketua penginjilan DKI Jakarta. Ya. Jadi kita banyak menginjil ya, di bawah PGP Pak. Iya. Jadi mungkin ini termasuk Tabernakel, ini masuk di dalam Tabernakel, kemudian GBI ya, termasuk di dalam. Ketua umumnya adalah Profesor Yakub Nahwai, itu ketua umumnya ya. Karena saya tinggal di Jakarta ya, banyak bergaul dengan mereka ya, dan Yakub Nahwai itu banyak bergaul dengan saya sebelum dia jadi top pendeta top ya. Saya suka tanya isi buku, banyak bukunya. Saya suka konsultasi tentang bukunya gitu, banyak pengawai. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, setelah saya sudah meninggalkan pekerjaan sekuler, tidak lagi bekerja di sekuler, khusus belajar dan khusus untuk melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saya saat ini ketua advokasi hukum ya, Asosiasi Pendeta Indonesia. Asosiasi Pendeta Indonesia API, Asosiasi Pendeta yang artinya Perkumpulan Pendeta Seluruh Indonesia. Saya ketua advokasi hukumnya karena saya dipandang dari advokasi hukum, tidak hukum, padahal tidak tahu hukum. Jadi bukan saya Bapak Ibu, bukan saya menyodorkan diri saya dipanggil gitu ya, dipanggil saya. Ya oke lah, kalau memang mau ya saya silakan, saya mau. Ya, nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Banyak lagi organisasi lain. Saya dipanggil sebagai pengurus partai Indonesia Damai, baru dideklarasikan 28 Oktober kemarin. Saya salah satu pengurus. Ketuanya adalah salah satu anggota DPR, sudah tidak lagi, dan ketua penasihatnya adalah dengar ya, Pendeta Gilbert Medok. Kita tahu ya, pendeta terkenal, pendeta ya internasional ya, suka menuju ke internasional gitu, ke luar negeri gitu, ya. Itu salah satu pembina, dan didominasi semua pendeta di dalam partai ini ya, salah satu saya itu ya. Kenapa? Saya sangat prihatin pemerintah negara ini yang membuli anak-anak Tuhan. Saya pernah dinas di Pekanbaru, saya datang ke sana, gerejanya dibakar, pendetanya dipukuli, jemaatnya dimatiin. Bukan hanya satu dua Bapak Ibu. Waktu itu saya ke Pekanbaru, saya menemui Thomas Sasar. Kita bikin surat, kita laporkan ke PBB supaya orang Indonesia ini, pemerintah Indonesia dihukum oleh PBB. Saya sudah lakukan itu Bapak Ibu. Mungkin kita tidak terasa di sini, tetapi daerah di sana terasa sekali. Apalagi peraturan menteri, 2 menteri dan 1 jaksa agung dijadikan dasar itu untuk membuli anak-anak Tuhan. Saya prihatin, sakit hati saya. Ketika Ahok menjadi gubernur DKI, ya, luar biasa dibully Ahok. Ada anak-anak Tuhan, orang Nias, sekolah SD, kelas 5 SD, setiap hari dia tuh Ahok, sampai ditusuk oleh temannya, dipukul oleh temannya, dikebukin gitu ya. Masuk di Facebook, saya datang. Saya hubungi gurunya, saya hubungi polisi, saya hubungi pemuda Aksor. Akhirnya kami selesaikan, kami hukum kepala sekolah itu bersama-sama dengan pemuda Ahok. Lalu anak itu kami tarik, kami masuk ke sekolah swasta, sekolah Kristen. Ini sekolah negeri. Ya.
Jadi saya memiliki kekuatan karena Tuhan Yesus ada di dalam. Baik, saya tidak apa ya, maaf ya, tidak ngomong apa ya, tidak. Saya pernah mengalami lagi. Ada orang sedang sekolah minggu di dalam satu ternyata dia datang bawa golong, ngomongin tombak anak Tuhan situ di Jakarta. Saya mau jadi asosiasi pendeta Indonesia. Saya datang. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang membutuh bawa tombak, bawa gol, bawa kapak, apa yang mau dikapak anak-anak Tuhan di situ. Teriak anak-anak Tuhan, mereka lari berlarian. Aduh, hati saya kan disilih-silih. Sakit hati saya. Dibully anak-anak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya datang. Ya. Kami sedang bicara. Tahu-tahu orang itu ada orang lain keluar daripada yang dipukul itu, dipukuli habis-habisan, orang itu hampir mati orang. Dipukuli habis-habisan. Lalu setelah itu mereka kabur. Orang ini sudah tutup kepala, sudah tutup hidung, ya pakai baju hitam semua, gak ada yang kenal gitu. Sampai sekarang dari dapat, Bapak Ibu. Mati orang itu. Ya, luar biasa. Jadi akhirnya memang orang itu salah. Ya. Jadi saya ini membela orang yang tersiksa menderita seperti anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Itu yang salah. Banyak lagi yang saya alami hal ini menjadi anak Tuhan. Tapi kita gak merasa di sini di kota besar terutama ya, apalagi sekarang, Bapak Ibu. Ya. Itu ada politik identitas. Ini Bapak politik identitas ya. Politik identitas menonjolkan agama, membawa agama supaya orang-orang yang benar, terutama anak Tuhan, ya, disalahi seperti Allah bisa salah. Tidak salah tapi dibuat salah. Kalau saya dengar itu, wah, ini hati saya. Ya maaf ya, makanya saya terlibat dalam politik. Karena pendeta hanya pintar di mimbar ini, Bapak Ibu, sudah bukan zamannya lagi. Maaf ya Pak, bukan, tidak zamannya lagi. Kita harus mampu tampil di depan, ya. Kalau boleh kita masuk di dalam parlemen dan kita punya suara, sehingga kita tidak dibully terus, Bapak Ibu. Kami pernah membuat suatu surat, kami ajukan ke Mahkamah Agung supaya peraturan itu dicabut, Bapak Ibu. Tetapi harus ada izin presiden, harus ada peraturannya, harus ditandatangani oleh berapa orang banyak itu ya. Jadi kita tidak memenuhi syarat untuk ditandatangani untuk dihapus peraturan itu. Itu menjadi problem sekarang, Bapak Ibu. Itu ya saya sudah lakukan itu, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, ini waktunya panjang nih Pak, maaf ya.